Start activity for result biasanya kita gunakan untuk membuka sebuah activity baru dari activity sebelumnya. Terus kemudian ketika kita kembali dari activity baru tersebut, kita mau membawa data yang akan kita gunakan pada activity sebelumnya. Kita langsung ke sebuah project. Ini adalah project baru saya, belum ada activity lainnya, cuma satu, jadi masih bawaan untuk activity-nya. Terus kita coba tambahkan on activity result. Kita enter. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada pemberitahuan atau coretan, artinya fitur ini sudah deprecated atau Google sudah mengembangkan sebuah fitur baru dengan fungsi yang sama sebenarnya, yaitu adalah activity result contract. Jadi sebaiknya kita tidak menggunakan ini lagi. Tapi sejauh ini jika teman-teman masih menggunakan di project itu masih bisa ya sebenarnya. Jadi cuman ada cara baru dan teman-teman bisa menggunakan cara baru ini di project baru. Mungkin kalau project lama ya udah biarin aja tetap menggunakan activity for result ini karena sampai saat ini masih bisa digunakan. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman perlu membuka layout dari activity mind ini. Dan di sini saya menambahkan dua button 1 sama button 2 karena nanti kita akan coba di dua activity baru atau dua halaman baru selain halaman ini. Terus kemudian kasih ID button 1, terus kemudian kasih ID button 2. Nah, berikutnya kita coba buat dua activity baru. Langsung saja activity empty activity. Nah, di sini kasih 1 ya. Kemudian berikutnya kita buat satu lagi. Kalau yang tadi 1 berarti di sini kita kasih 2. Nah, sudah benar 2 ya. Kita langsung finish. Nah, berikutnya kita tutup semua dulu dan kita fokus pada kedua button ini. Ada button 1 sama button 2. Yang pertama kita berikan listenernya dulu. Kita menggunakan fin ID. Dia adalah button, jadi kita bisa langsung RID button 1. Yang ini jangan lupa buttonnya diimpor dulu ya. Di sini. Set on click listener. Nah, untuk button 2 ya berarti sama gitu. Oke, berikutnya kita bikin activity for resultnya. Kita bikin file. Kita kasih nama result launcher. Oke, semoga ketiknya tidak salah ya. Terus kemudian tambahkan register activity result. Nah, di situ dia sudah sebuah fungsi yang sudah kita gunakan ya. Kita tidak bikin baru gitu. Terus kita tambahkan activity result contract. Nah, biar lebih kelihatan mungkin saya tutup dulu di sini. Terus yang ini mungkin saya enter. Activity result contract, terus kemudian activity result contract di sini. Nah, teman-teman kembalikan ke yang tadi, terus gunakan yang ada S-nya, contracts. Terus kemudian start activity for result. Nah, kalau sudah kita tambahkan listener atau lambda seperti biasa. Nah, it di sini adalah sebuah result, maka kita bisa tambahkan ini ya, biar terwakili oleh result ini saja. Dan kali ini kita coba dari sebuah activity baru dulu. Misalkan dari button 1 kita mau pindah ke main activity 1 yang tadi sudah kita buat di sini ya. Jadi caranya masih sama seperti sebelumnya, seperti cara biasa kita pindah activity gitu. Kita buat file intent sama dengan intent this, kita pindah ke main activity 1 kelas Java. Baru kemudian yang di sini kita gunakan result launcher karena kita mau ngambil data ketika ngebuka activity baru. Jadi di sini kita tambahkan result launcher dot launch. Baru yang kita masukkan ke sini adalah intent ini. Nah, jadi nanti resultnya kita gunakan di sini untuk mendapatkan datanya di sini. Oke, jadi nanti ketika kita klik button ini, kita akan pindah ke main activity 1. Jadi kita pindahnya ke sini.
Nah, dari data ini kita mau mengambil sebuah data yang dimana ketika kita kembali ke main activity, kita dapat datanya. Teman-teman bisa menggunakan button set on click listener, set finish gitu, atau karena kita cuma perlu contoh aja, saya langsung menggunakan on back press ya. Jadi on back press ini adalah bagian dari activity life cycle. Ketika kembali kita mau ngapain gitu. Nah, saya set di sini finish. Jadi misalkan teman-teman bikin button, klik listener di sini, taruh finish ini di dalam button tersebut gitu. Nah, kemudian data apa yang kita pengen kirim, kita set di sini. Kita set di sini yang pertama cell result. Kita gunakan yang result code sama intent. Jadi ada data yang dikirim. Result code-nya kita bisa menggunakan activity saja. Activity.result oke. Terus data yang mau kita kirim, kita gunakan intent. Di sini kita tambahkan intent, terus kemudian put extra. Misalkan di sini name-nya saya last day gitu. Terus data yang mau saya kirim, value-nya adalah last day Surabaya. Oke, jadi kita punya sebuah intent yang dikirim ketika result atau ketika menutup main activity 1, kita punya key last day yang nilainya adalah Surabaya. Nah, jadi di bagian main activity apa yang perlu kita lakukan? Kita tambahkan if result sama dengan result code activity. Nah, di sini ya, Android app result oke. Tadi kan kita menambahkan result oke untuk kodenya, untuk code-nya gitu. Jadi apa yang kita lakukan? Kita taruh di dalam if ini. Di dalam if ini berarti kita tambahkan file data. Dia adalah sebuah intent gitu, tapi kita bisa langsung aja. Jadi di sini kita bisa langsung result data. Nah, dari data ini kita dapetin datanya. Kita gunakan log E result launcher, kita tag-nya ya. Nah, ini cuman tag biasa. Result launcher ini nanti kita taruh di log biar kelihatan gitu. Karena kita gunakan E jadi ke error, kita taruh sini. Nah, data apa yang mau kita dapatkan? Kita gunakan cara untuk mengambil data intent seperti biasa. Data get string extra, terus tadi key-nya adalah last day. Nah, jadi seharusnya dari data ini kita bisa dapat data Surabaya. Harus ada datanya, terus yang di sini boleh 0. Oke, seperti ini ya result launcher. Kalau full code-nya kurang lebih seperti ini. Semoga kelihatan. Oke, jadi kita coba dulu. Ketika button 1 diklik, kita pindah intent ke main activity 1. Ketika kembali, kita gunakan ini. Jadi kalau teman-teman menggunakan button gitu, apply atau terapkan atau apapun, jadi ya udah fungsi kode ini yang teman-teman masukkan ya. Tapi saya menggunakan on back press saja. Kita coba run. Oke, dia sudah ngebuka. Jadi kita tinggal buka log chat. Di sini kita arahkan ke error. Jadi di result launcher ini sebagai tag-nya. Nanti kita harusnya bisa dapat data result launcher. Ini data yang diambil. Oke, kali ini kita coba klik button 1. Terus kita kembali. Nah, kita lihat di situ result launcher kita dapat data Surabaya. Nah, jadi kalau kita buka yang button 2, button 2 belum ada eventnya ya, jadi belum dapat. Jadi di sini button 1 kita buka, kita balik lagi, kita dapat Surabaya. Nah, gimana caranya kalau activity-nya lebih dari 1? Makanya saya bikin button 1 lagi biar buat contoh kalau activity-nya lebih dari 1 gitu. Kalau lebih dari 1, ya udah kita copy ini intent tadi yang tadinya ke main activity 1, kali ini kita akan pindah ke main activity 2. Intent result launcher selama dia di dalam listener, maka tidak apa-apa ya mengulang nama variabel seperti ini. Tapi kalau di dalam onCreate tidak bisa gitu karena dia di dalam listener button yang berbeda, jadi tidak masalah, kita tetap menggunakan fungsi yang sama. Jadi di sini launch intent masih sama. Nah, yang akan kita bedakan adalah bagian result code. Yang tadinya kita menggunakan activity result oke, kali ini kita menggunakan angka untuk kodenya. Jadi di sini activity result oke kita ubah menjadi
111 untuk main activity 1 dan juga ya tambahkan else if result untuk kode kedua adalah 222. Jadi kita tidak menggunakan activity lagi, tapi kita menggunakan langsung kode. Nah, jadi ketika button 2, ketika pindah ke main activity 2, nanti kita gunakannya kode di sini 111 dan 222 gitu. Jadi di bagian main activity 1 di sini kita ubah dia. Main activity 1 karena kita gunakan kode, kita gunakan 111. Dan ini kita copy misalkan kita taruh di main activity 2. Nah, on back press yang ini 222, terus yang di sini last day Indonesia. Jadi kalau teman-teman menggunakan button, ya udah fungsi ini yang di copy ya. Jadi di sini saya sama menggunakan on back press-nya, jadi ya udah tetap seperti ini gitu. Nah, di sini untuk membedakannya kita kasih if di sini jika kodenya ini maka ini data yang diambil. Jadi kan model datanya kan bisa berbeda-beda gitu. Tapi di sini kebetulan kita sama-sama menggunakan get string extra yang sama-sama key-nya last day. Jadi kalau beda ya udah dibedakan di sini ya. Oke, kita coba sekarang. Kita buka lognya. Nah, karena di sini kita sama-sama menggunakan tag result launcher, maka di sini untuk nge-track datanya di sini menggunakan logchat, kita sama-sama menggunakan result launcher untuk datanya. Jadi kalau kita klik button 1, kita back. Nah, kita dapat data Surabaya. Kalau di button 2, seharusnya kita dapatnya Indonesia. Kalau kita back, nah sama ya. Berarti ketika button 2 dia menjalankan else if yang di sini karena kodenya adalah 222 bukan lagi 111. Jadi mungkin itu dia cara menggunakan activity result contract menggantikan start activity for result yang deprecated. Jadi teman-teman untuk project baru bisa mulai dengan cara baru ini. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Saya Irsad dari Last Day dan sampai ketemu di video berikutnya.